Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kamu yang lagi dengerin podcast ini. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yang lagi kerja, semangat ya kerjanya. Dan untuk kamu, iya kamu, semoga bahagia selalu. Senang rasanya saya, Sela Aulia Fadila, mahasiswi Broadcasting TBI, bisa hadir di acara yang ditunggu-tunggu selama seminggu ini. Sela bakalan nemenin kalian selama kurang lebih 30 menit. Untuk yang sekarang sedang berpuasa, semoga puasanya lancar ya. Amin, amin ya robbal alamin. Well, hari ini Sela nggak sendirian nih. Sela bakalan ditemanin dengan dua narasumber yang pastinya cantik dan kece badai. Siapakah mereka? Jeng jeng jeng. Nah, jadi nama narasumber kita hari ini adalah Syafa dan Liza. Nah, Hai. yang nantinya bakalan sharing sama kita tentang British versus American accent. Tapi sebelum itu, yuk kita kenalan dulu nih sama narasumber kita hari ini. Silahkan narasumber, perkenalkan diri kalian. Hai sahabat podcast di rumah. Saya Nurhaliza Sabir dari mahasiswi TBI 3 semester 6. Hai Liza. Hai Kakak Sheila. Hai semua sahabat-sahabat dari Persona. Saya Syafa, mahasiswi TBI semester 6 IAIN Samarinda. Salam kenal semua. Bagaimana nih Kak kabar-kabarnya? Pada baik gak nih? Alhamdulillah baik. Pada puasa nggak nih Kak? Puasa dong. Puasa dong. Oke, alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu hari ini puasa keberapa ya Kak? Kalau nggak salah ini puasa ke-6. Alhamdulillah. Kita udah selesai 6 hari, mau menjelang 6 hari ya puasanya nggak terasa. Oke, jadi narasumber kita, iya alhamdulillah. Oke, jadi Kakak puasa narasumber enggak? kita, hah? Kakak Oh, puasa. alhamdulillah puasa pastinya. Oke, jadi narasumber kita ini guys adalah mahasiswi Tadris Bahasa Inggris semester 6. Nah, yang seperti kalian tahu, mahasiswa semester 6 itu adalah mahasiswa yang udah dibilang semester atas ya, yang lagi pusing-pusingnya, yang lagi bingung-bingungnya, yang lagi bimbang-bimbangnya. Kita doain aja, semoga narasumber kita ini terbebas dari rasa pusing, bingung, dan galau. Baik guys, kita hari ini gak cuman ngobrol-ngobrol begini aja, kita bakalan ngebawain topik yang pastinya topik ini sangat familiar buat kalian. Nah, jadi topik kita hari ini adalah British versus American accent. Baiklah, topik ini pastinya sudah sangat familiar sekali ya, terlebih lagi untuk mahasiswa-mahasiswi pendidikan bahasa dan sastra Inggris, pastinya udah hafal banget sama ini. Oke guys, di antara kalian pasti udah bertanya-tanya nih, kenapa sih dalam bahasa Inggris itu terdapat beberapa aksen? Lalu bagaimana sih asal-usulnya? Nah, sekarang saya mau nanya dulu nih sama kedua narasumber kita. Bagaimana sih sejarah kedua aksen tersebut? Silahkan narasumber. Menurut yang saya ketahui ya, sejarah American, English, dan British itu disebabkan oleh dulu ada konflik antara antara Britania, yaitu Inggris, dan koloni Amerika, di mana saat itu rakyat Amerika itu berjuang untuk melepaskan diri dari kepemerintahan Inggris. Nah, dan akhirnya berujung kepada perang kemerdekaan Amerika Serikat. Saya tahunya kayak gitu sih, Kak. Oh, nah
Kalau kalau saya taunya, jadi British English itu berasal dari tulisan Samuel Johnson. Nah, itu tuh ada di buku The Dictionary of English Language atau Kamus Bahasa Inggris. Nah, itu diterbitkan pada tahun 1755. Nah, sedangkan American English itu pertama kali diperkenalkan oleh Noah Webster melalui bukunya yang Kamus Amerika tentang Bahasa Inggris atau An American Dictionary of the English Language pada tahun 1828. Itu aja sih yang aku tahu. Nah guys, jadi sejarah dari British dan American ini terletak dari yang pertamanya ada konflik, lanjut ke pembuatan kamus, yang mana di keduanya ini dibuat di tahun yang berbeda nih. Nah, menurut kedua kakak-kakak ini deh, kalian lebih tertarik kemana sih? American atau British nih sebagai mahasiswi tadi bahasa Inggris? Boleh dijawab? Kalau saya sebenarnya kalau kita pembelajaran itu apa ya? Kalau di dalam dunia pendidikan lebih ke American kan? Iya. Kalau ya nggak sih? Ya benar banget. Tapi kalau misalnya sebenarnya tertarik sama British karena kan aksennya tuh lebih kayak Inggris gimana gitu ya. Keren banget gitu. Sedangkan Amerikanya mungkin dia lebih rapi kali ya, cara anunya lebih jelas daripada British. Saya lebih tertarik keduanya sih kalau bisa. Iya, sama sih. Keren dua-duanya. Kalau misalkan nih kalian itu kan di kampus pasti dengan dosen yang berbeda-beda tuh, ada yang pakai aksen British dan ada juga yang pakai aksen American. Nah, eh, ketika mata kuliah listening nih, kalian lebih senang aksen American atau British? Kalau buat mata kuliah listening nih, kalau dari kaliannya sendiri. Kalau Hmm, buat kuliah sih lebih ke American sih ya, karena kayak lebih familiar. ya benar banget saya melihat. Cuman kalau misalnya di listening, Kak, kayak misalnya kita dengerin lagu-lagu bahasa Inggris tuh pasti dia lebih ke British sih. Iya. Kalau dosen-dosen tuh seringnya ngasih kita tuh aksen bahasa Inggris tuh yang British. Hmm, Keseringan sih itu. Jarang banget yang American. Mungkin kalau misalnya komunikasi kita sama kita mungkin pakai American. American. Nah, kalian sendiri ini waktu dulu nih sebelum jadi mahasiswi tadris bahasa Inggris, kalian lebih sering menggunakan British atau American nih untuk aksennya sendiri? Hmm, kakak Syifa dulu. Syafa. Kalau saya sih lebih ke American ya, karena eh, dari kecil tuh udah sering nonton kartun tuh lebih banyak yang American. Jadi kayak lebih terbiasa emang di American. Tapi pas udah SMP itu udah nonton Harry Potter. Nah, itu kayak udah tertarik gitu loh buat belajar accent British. Nah, dari situ deh udah mulai-mulai Iya belajar. benar banget. Iya kalau misalnya dulu kita kalau kecil mungkin apa ya bahasa Inggris kan American kali ya. Tapi sama kayak kakak Syafa tadi, saya pas nonton Harry Potter juga itu tertarik banget untuk bisa tahu gimana sih apa ya kayak keren banget ya Iya, ternyata bahasa Inggrisnya orang British ini kayak gitu. kayak keren aja gitu. Iya Harry Potter, saya pecinta Harry Potter. Sama dong. Nah, jadi buat kalian nih yang kepo banget ya sama aksen British, kalian bisa nonton Harry Potter. Karena yang sudah kita dengar juga, kalau kedua narasumber kita ini tuh sangat senang sekali mendengarkan aksen British melalui film
Harry Potter sendiri. Nah, buat narasumber nih, saya mau nanya lagi. Menurut kalian nih, kalian nanti ke depannya bakalan menggunakan aksen apa ya buat kesehariannya kalian? Kali aja kalian nanti setelah selesai kuliah kalian menjadi guru mungkin, atau kalian menjadi dosen, atau kalian menjadi translator. Nah, kalian lebih memilih aksen mana nih buat diri kalian? Lebih tertarik ke mana nih? Boleh dijawab? Hmm, kalau misalnya ya semoga aja, kalau saya tuh mau semoga bisa untuk keduanya. Sebenarnya bahasa Inggrisnya American sama British itu tuh beda-beda tipis, cuman ya mungkin ada perbedaan kali ya. Nanti kita bahas ya. Habis itu kalau misalnya untuk ke depannya, saya menyesuaikan aja sih nanti. Kalau misalnya untuk misalnya ngajar murid-murid, gimana murid-murid itu bisa mengerti, itu yang saya gunakan. Misalnya lebih mereka mengerti American, saya akan lebih ke menggunakan English American. Kalau saya sih lebih ke American karena eh, emang kayak dasarnya tuh biasanya kita diajarin American dulu gitu, pakai Ya benar. aksen American gitu. Dan eh, Indonesia tuh kebanyakan lebih terbiasa mendengar yang American gitu loh. Jadi kayak lebih memudahkan mereka ketika mereka memulai belajar dalam bahasa Inggris gitu sih. Ya benar banget. Nah, satu lagi nih ya. Menurut kedua narasumber nih, sebenarnya penting nggak sih mempelajari kedua aksen ini? Boleh dijawab? Kalau saya itu penting, gimana ya? Penting banget sih untuk kayak sebenarnya yang tadi saya sudah bilang kan British sama American tuh hampir sama, cuman cara penyampaiannya aja yang berbeda kan. Kalau untuk dibilang penting ya penting karena kan ketika kita mau berbicara bahasa Inggris kayak misalnya dalam sekolah mungkin mengajar gitu, kita kita lebih banyak menggunakan American, sedangkan kalau misalnya kita nih semoga aja ketemu sama orang-orang bule ya, pasti kita sering menggunakan yang British gitu, biar biar enak aja kedengarannya. Iya benar banget sih, kayak biar kita tuh ada dua-duanya tuh penting karena itu memudahkan kita juga nantinya. Bener. Wah, keren banget nih kedua narasumber kita. Jadi guys, buat aksen British sama American tuh sebenarnya ya beda-beda tipis tuh seperti yang kata Kaliza tadi. Jadi tergantung kalian nih, kalian lebih suka kemana. Boleh suka dua-duanya. Dan ya kalian lebih nyamannya pakai aksen apa. Misalkan kalian suka banget nih sama bahasa Inggris. Nah, ngomong-ngomong nih, kan udah dibahas nih sejarah dari kenapa sih kok ada aksen British, kok ada aksen American. Nah, emangnya perbedaannya nih apa sih? Perbedaan dari kedua aksen tersebut? Banyak sih perbedaannya. Jadi mulai dari vocabulary, terus ada juga dari penulisan, sama auxiliary verb. Nah, contohnya itu kalau di vocabulary itu misalnya nih kentang goreng. Nah, kalau di Amerika itu fries, sedangkan di British itu chips itu. Atau kayak misalnya sepak bola, itu kalau di Amerika soccer, sedangkan di British itu football gitu sih. Iya benar banget tadi kakak
siapa bilang, jadi perbedaannya American English dan British English itu ada perbedaannya di aksen, vocabulary, penulisan, sama apa tadi, auxiliary verbnya, kata kerja bantu ya. Kalau di aksennya itu sendiri, mungkin yang saya tahu British ini tuh lebih apa ya? Mungkin orang Indonesia tuh lebih sulit mendengarkannya karena dia aksen British ini kalau dibilangi ucapannya tuh kurang jelas gitu. Kadang penyebutan R-nya itu kurang terdengar. Menurut saya sih itu. Nah, terus di penulisan juga. Jadi di penulisan itu di British sama American itu ada perbedaan gitu loh. Jadi kayak misalnya akhiran yang di behavior itu kalau di British tulisannya tuh ada o, u, r. Nah, kalau di American itu menjadi or, cuma u-nya hilang gitu. Iya benar. Jadi banyak banget ya perbedaannya dari yang aksennya, kemudian vocabulary-nya. Nah, selain itu ada lagi nggak nih untuk perbedaannya sendiri? Banyak sih, kayak misalnya penyederhanaan konsonan ganda. Jadi kayak misalnya di British itu modeling, traveler, dialect kayak gitu. Terus di American itu L-nya kayak cuma satu aja, sedangkan di British itu L-nya kayak dua gitu. Terus ada juga kayak penghilangan huruf U yang jika digabung dengan A atau O sih. Aku udah gerak-gerak. Kayak misalnya mold ke mold, terus mustache gitu. Kalau kalian ada lagi? Nah, kalau yang saya tahu tuh saya mau kasih tahu yang auxiliary verb sih perbedaannya. Nah, kalau misalnya penggunaan auxiliary verb dalam British itu berbeda dengan American. Nah, dalam British English itu penggunaan kata kerja bantu yaitu auxiliary verb itu mereka tuh sering menggunakan shall. Jadi kan misalnya seperti shall we go now kayak gitu. Harus kita pergi sekarang. Kayak kalimat tanyanya itu sering menggunakan shall. Sedangkan di dalam American, dalam kalimat tanyanya sendiri, dia tuh lebih menggunakan should. Kayak misalnya should we go now. Nah, jadi di jadi nggak hanya shall sama go aja gitu. Jadi perbedaannya juga mereka tuh American tuh sering menggunakan will, sedangkan British American tuh biasanya menggunakan would. Itu sih Kak. Jadi untuk keduanya ini sebenarnya ada beberapa kata yang sama ya. Jadi contohnya seperti di penulisan ada beberapa kata yang sama, lalu ada yang double L, ada yang single L, kemudian juga ada yang menggunakan O, ada yang tidak menggunakan O. Sebenarnya seperti itu kan ya. Kemudian juga ada beberapa kata-kata tadi yang seperti yang saya udah dengar. Kalau yang satunya menggunakan football, yang satunya menggunakan soccer kayak gitu tadi kan. Lanjut nih, kan tadi ada yang bilang kalau misalkan orang Indonesia lebih sukar mendengarkan British accent. Nah, dari kaliannya sendiri nih, gimana sih cara kalian buat ngeatasin itu kesulitan tersebut? Kalau saya sih untuk mengatasinya itu nonton Harry Potter sih.
Karena kalau di waktu SMA dulu di guru SMA saya tuh guru bahasa Inggris ya. Dia bilang, Lis, kalau misalnya kamu mau pintar bahasa Inggris, apalagi untuk British itu lebih sering-sering nonton Harry Potter karena Harry Potter ini bahasa Inggrisnya tuh keren. Terus kakak siapa? Sama sih kayak lebih lebih sering mendengar, lebih sering kayak kita tuh lebih sering praktek aja biar kita tuh terbiasa dengan aksen tersebut ya. Kok kayak nonton kan itu kayak kita mendengarkan itu lebih, kalau kalau untuk fokusnya itu memang lebih ke movie sih biar kita tuh bisa Iya, ini nyimak conversation-nya gitu. benar. Nah, tadi udah ngomongin nih tentang praktek. Nah, menurut kakak-kakak ini nih, gimana sih cara praktek yang benar nih buat nerapin si British sama American accent-nya? Kita tuh harus gimana sih cara kita mempraktekannya gitu? Kalau menurut dari kakak-kakak ini sendiri. Kalau misalnya untuk supaya kita cara mempraktekkannya Kak, Ya, benar. kalau nah kalau saya sendiri itu habis misalnya kan kalau saya kan untuk menambah pengetahuan saya kayak supaya lebih cepat berbicara bahasa Inggris apalagi yang modelnya British, nonton Harry Potter. Nah, jadi setelah saya nonton ini, saya tuh ngomong tuh di cermin kayak belaga ngomong bahasa Inggris saya tiru jadi kayak setelah saya menonton saya praktekkan itu ngomong-ngomong di depan cermin kayak gitu-gitu baru tuh saya record gitu sih Kak. Sama sih kayak kurang lebih aja kayak gitu. Ya begitulah sama kurang lebih kayak gitu. Gerak-gerak. Lebih banyak sama Ngomong. lebih banyak ngomong kayak misalnya aku cari-cari nih di internet eh, teman online yang asli di sana. Jadi ngobrol tuh sama dia pakai bahasanya dia. Nanti kalau misalnya ada salah dikoreksi sama teman di sana gitu. Teman-teman bule gitu. Kan sekarang kita mudah banget ya untuk berteman dengan orang luar, kayak banyak banget situs-situs yang mempermudah kita gitu. Bagi dong Kak linknya. Ya kayak Ome TV itu kan kayak Vicky Naki gitu. Nah, jadi tips sama sarannya dari Kak Syafa nih ya. Katanya kalau misalkan kalian pengen enak nih prakteknya, kalian semua nih guys yang pengen praktek British atau American, kalian bisa cari tuh teman-teman bule. Nah, ini bulenya bukan bule yang di pasar, bukan bule-bule yang jualan ya. Jadi benar-benar bule yang orang luar negeri. Kalian bisa praktek dan hati-hati, kalian harus lebih hati-hati lagi memilih teman. Ya, Jadi banget. carilah teman yang benar-benar mau praktek sama kalian, yang benar-benar mau ngajarin kalian tentang mungkin aksen mereka, bahasa mereka, dan lain-lainnya. Jadi bisa saling sharing aja kalau misalkan dapat teman yang baik seperti itu. Lanjut nih, boleh nggak sih Kak kasih contoh beberapa lagi biar kami yang mendengar ini nih tahu gitu apa aja sih sebenarnya yang kata-kata dari British, kata-kata dari American. Mungkin bisa nih kakaknya kasih tahu, misalkan Kak Syafanya pengen ngasih tahu yang dari British, Alizanya dari yang American gitu sebelum kita akhiri. Jadi saya ngasih tahu yang American. Saya tertarik ke American. Lebih tahu yang di American sih.
Kalau misalnya nih contohnya, kayak misalnya kentang goreng ya. Kalau di American tuh fries. Nah, tadi yang disebutkan sama contoh keduanya itu misalnya sepak bola. Itu kalau di American tadi yang tadi Kakak siapa bilang itu saucer. Nah, terus itu juga ada diapers. Kemudian itu bahan bakar apa ya? Elevator. Oke, kalau untuk dari kakak siapa sendiri nih, yang versi British-nya gimana nih? Ya itu sih kayak misalnya chips, football, terus apa lagi ya? Sebentar saya ingat-ingat dulu. Hmm, Perbedaannya Kak, yang bahan bakar tadi kan American kan elevator, terus British. nih berapa contohnya kayak kalau bahan bakar itu kalau di British itu petrol, sedangkan di American itu gas atau gas oilnya gitu. Nah, jadi guys, seru banget ya sharing hari ini tentang accent British dan American. Dari yang kita udah dikasih tahu nih sejarahnya, lanjut perbedaannya, contoh-contohnya, cara belajarnya, dan prakteknya. Nah, jadi dari sini saya bakalan narik kesimpulan nih dari sharing hari ini. Jadi sejarah dari keduanya ini dikarenakan adanya konflik. Lanjut, eh, pada tahun 1755 itu ada tulisan Samuel Johnson dalam bukunya The Dictionary of the English Language. Nah, itu diterbitkan pada tahun tersebut. Sedangkan American English pertama kali diperkenalkan oleh Noah Webster melalui bukunya An American Dictionary of the English Language pada tahun 1828. Nah, lanjut ada perbedaannya. Perbedaannya itu tadi penulisan, vocabulary, auxiliary verb, and satunya accent. Nah, untuk cara belajarnya banyakin nonton Harry Potter tadi ya. Tapi selain itu juga kita bisa menggunakan cara praktek nih yang seperti saran dari Kak Syafa, kita bisa mencari teman-teman yang ada di luar negeri, teman-teman online kita bisa praktek dengan dia. Kalau misalkan mau yang belajar sendiri nih, self-taught, berarti seperti sarannya Kalida, banyak-banyakin nonton, banyak-banyakin dengerin lagu. Jadi lama-kelamaan kita bakalan terbiasa, lanjut ke prakteknya. Jadi setelah kita mendengarkan, kita bisa praktekkan seperti kayak dari water menjadi water, water. Seperti itu kan kalau nggak salah nih. Nah, soalnya kakak-kakak ini nih yang tahu gimana sih cara cara bacanya yang benar. Oke, jadi sharing kita hanya sekian karena ada sesuatu yaitu apa yo? Karena waktunya juga sudah selesai. Jadi kita hanya bertemu di 30 menit. Nah, kita akan bertemu lagi di minggu depan. Jadi jangan lupa tetap dengerin podcast di channel Broadcasting TBI. Saya Sela Aulia Fadila dan kedua narasumber pamit undur diri. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Kak Syafa dan Kak Liza yang telah menemani saya selama 30 menit ini. Makasih juga Kak. Oke, sama-sama Kak. Jadi semoga ilmu yang telah diberikan kedua kakak ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita di dalam sedang menjalani ibadah puasa, kita tetap belajar bagaimana itu bahasa Inggris, aksennya, dan lain-lain. Oke, jadi sudah sampai sini aja podcast dari saya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.